datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Mira Trisyani, dosen Fakultas Keperawatan Unpad, akan menyampaikan bahasan tentang asuhan keperawatan masa kehamilan fisiologis melalui tayangan video kali ini. Asuhan keperawatan yang baik selama kehamilan akan mendukung terhadap kesehatan ibu dan janin secara optimal. Perawatan yang terkoordinasi dan terfokus pada kebutuhan khusus ibu hamil diharapkan dapat mencegah atau mengatasi potensi masalah kesehatan maternal. Pemantauan di trimester pertama membantu menciptakan dasar yang kokoh untuk perawatan prenatal yang optimal, mendukung kesehatan ibu dan janin, serta meminimalkan risiko potensial. Pemantauan ini juga memberikan kesempatan bagi tim perawatan kesehatan untuk bekerja sama dengan ibu hamil dalam merencanakan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Trimester pertama kehamilan adalah periode awal perkembangan janin yang paling kritis. Pembentukan janin melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks dan terkoordinasi. Selain itu, di trimester pertama mudah terpengaruh dengan teratogen. Teratogen adalah agen atau faktor yang dapat menyebabkan kelainan perkembangan atau cacat lahir pada janin yang sedang berkembang dalam kandungan. Teratogenik dapat bersifat fisik, kimia, biologis, atau faktor lingkungan tertentu yang jika terpapar selama masa kritis perkembangan janin, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada struktur atau fungsi tubuh. Dengan kata lain, janin masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan eksternal selama proses ini. Oleh karena itu, perawatan prenatal yang baik, nutrisi yang adekuat, dan hindaran terhadap faktor risiko tertentu sangat penting untuk memastikan perkembangan janin yang sehat selama trimester pertama kehamilan. Pengkajian atau assessment dalam konteks keperawatan maternitas masa kehamilan merujuk pada proses pengumpulan informasi yang sistematis dan komprehensif tentang kondisi kesehatan klien selama masa kehamilan. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk memahami kebutuhan kesehatan, masalah, dan respon individu sehingga perawat maternitas dapat merencanakan dan memberikan perawatan yang efektif. Berikut adalah beberapa aspek yang umumnya termasuk dalam pengkajian pada masa kehamilan. Pertama adalah pengukuran berat badan dan tinggi badan. Dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan untuk memantau pertambahan berat badan yang sesuai dan pertumbuhan yang normal selama kehamilan. Tujuan dari mengkaji riwayat kesehatan ibu adalah untuk mendapatkan informasi mengenai riwayat kesehatan ibu, termasuk riwayat kehamilan sebelumnya, komplikasi kehamilan sebelumnya, operasi atau prosedur sebelumnya, serta riwayat penyakit kronis atau genetik, termasuk menanyakan hari pertama dan hari terakhir untuk menghitung usia kehamilan dan menentukan taksiran persalinan. Untuk pemeriksaan fisik, umumnya mencakup pengukuran tekanan darah, pemeriksaan seluruh sistem, serta pemeriksaan abdomen untuk menilai pertumbuhan uterus. Dalam mengkaji hasil pemeriksaan laboratorium, dapat menanyakan apakah ibu telah dilakukan pengambilan sampel darah termasuk tes darah rutin, tes resus darah, dan pengukuran kadar gula darah untuk deteksi diabetes gestasional. Ultrasonografi dapat digunakan untuk memeriksa pertumbuhan dan perkembangan janin, menentukan usia kehamilan, serta mendeteksi kemungkinan kelainan struktural atau kromosom. Hal lainnya yang tidak kalah penting untuk dikaji adalah penilaian kesehatan mental dan emosional ibu, termasuk tingkat stres, dukungan sosial, dan kesejahteraan emosional. Lainnya adalah memberikan edukasi dan konseling kepada ibu hamil mengenai perubahan tubuh yang diharapkan, nutrisi yang diperlukan, tanda-tanda bahaya, serta persiapan untuk persalinan dan pasca melahirkan. Membahas rencana perawatan dan persalinan bersama ibu hamil sangat penting untuk dibicarakan, termasuk preferensi dan keinginan selama persalinan serta rencana keberlanjutan perawatan pasca persalinan. Selain pengkajian data umum, tanda-tanda vital dan riwayat kesehatan klien,
Data subjektif dan objektif lainnya diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, diantaranya melakukan pengkajian terhadap perubahan fisiologis pada lokal dan sistemik area. Perubahan fisiologis pada sistem reproduksi dapat diidentifikasi melalui tanda perkiraan atau dugaan, tanda mungkin dan tanda pasti kehamilan. Sedangkan, untuk mengkaji pada sistemik lainnya, perawat di area maternitas harus mampu menggali kemungkinan permasalahan yang muncul akibat dari perubahan fisiologis pada sistemik tersebut. Seperti contoh, seorang ibu hamil akan mengalami peningkatan frekuensi berkemih selama kehamilan. Tentu saja hal ini bukan sebagai kondisi patologis dan mengangkat data tersebut sebagai masalah keperawatan gangguan eliminasi urin akibat pembesaran uterus dan sebagainya. Yang benar adalah perawat harus dapat mengkaji lebih dalam dampak dari peningkatan frekuensi berkemih tersebut. Apakah ibu berpotensi melakukan penahanan pengeluaran urin karena terlalu sering ke kamar mandi, atau merasa terganggu tidurnya di malam hari, sehingga ibu kesulitan tidur kembali? Juga perlu ditanyakan kepada ibu, bagaimana cara ibu melakukan vulva higiene dan melakukan perawatan genitalia selama kehamilan. Selain itu, kita pun dapat menanyakan terkait dengan kebutuhan hidrasinya apakah terpenuhi atau tidak. Nah, dari hasil pengkajian tersebut, apakah muncul suatu permasalahan baru yang dapat diangkat sebagai diagnosa keperawatan? Selanjutnya adalah pengkajian perubahan psikososial pada ibu hamil. Perlu dicatat, setiap ibu hamil adalah individu yang unik, oleh karenanya pengalaman psikososial dapat bervariasi. Dalam beberapa kasus, dukungan psikologis atau konseling dapat membantu mengatasi perubahan-perubahan ini. Penting untuk diingat bahwa setiap perubahan yang dialami oleh ibu hamil adalah bagian normal dari proses kehamilan, dan dukungan sosial serta dukungan dari pasangan dan keluarga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikososial. Misalnya saja perubahan pekerjaan dan keuangan. Beberapa wanita mungkin merenungkan dampak kehamilan terhadap pekerjaan dan karir mereka. Selain itu, dalam hal kesiapan keuangan dan perencanaan untuk masa depan keluarga tentunya menjadi hal yang dipertimbangkan. Satu lagi contoh menggali masalah dari perubahan citra tubuh ibu, di mana ibu hamil mengalami perubahan fisik yang signifikan, dan ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap citra tubuh. Dan tentunya penerimaan terhadap perubahan ini dapat bervariasi. Data lainnya dari pengkajian ibu hamil ini adalah hasil pemeriksaan laboratorium seperti PP tes golongan darah dan RH factor identification, pemeriksaan toksoplasmosis rubella, cytomegalovirus, dan pemeriksaan herpes, juga hasil pemeriksaan amniosintesis dan abdominal ultrasound. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kita dapat sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya potensial komplikasi kehamilan. Langkah selanjutnya adalah menentukan diagnosa keperawatan, menyusun perencanaan asuhan keperawatan, melakukan implementasi keperawatan serta melakukan evaluasi termasuk edukasi dan konseling terkait jadwal kunjungan antenatal care, fetal well-being assessment, dan genetik counseling, suplementasi vitamin, persiapan persalinan, serta tanda-tanda bahaya. Demikianlah langkah-langkah umum dalam menyusun asuhan keperawatan pada masa kehamilan. Intinya, selama proses asuhan keperawatan, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan individu ibu hamil dan memberikan perawatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan preferensinya. Penting juga komunikasi terbuka dan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya, seperti dokter kandungan, ahli gizi, dan pekerja sosial. Baik, saya akhiri dulu paparan terkait asuhan keperawatan masa kehamilan fisiologis ini. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran jarak jauh Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran, tentunya dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.